gitu ya. Kalau di regresi logistik multinomial bisa saja acak-acakan nanti posisinya karena kita tidak menghiraukan adanya hierarki di situ. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, nah kemudian bagaimana kita menentukan model parsial proporsional atau non proporsional yang mau kita pilih? Misalnya kita punya ada 5 parameter beta yang mau kita estimasi. Kita pakai yang atas apa yang bawah nih modelnya. Ya. Nah, ini nanti kita uji dulu. Uji dulu dengan yang namanya uji Brand. Jadi dari 5 parameter tadi nanti akan dicek apakah 5-5-nya sama. Kalau 5-5-nya sama, nanti berarti masuknya ke model yang kemarin kita pelajari, proportional odds model, berarti betanya sama semua. Ya, kalau ternyata dari hasil pengujian Brand itu 2 sama, 3 berbeda, berarti kita pakai yang parsial. Kalau misalnya beda semua, ya berarti nanti pakainya yang non proporsional. Gitu ya. Jadi pakai uji Brand ini ada pada R dan pada SATA. Ya. Oke, kemudian ada model lain lagi. Ada yang disebut dengan adjacent categories logit model with non-proportional odds. Nama modelnya panjang. Ya. Jadi adjacent, ya, adjacent itu artinya bertingkat. Misalnya 1 dengan 2. Ya. Nanti ada lagi model 2 dengan 3. 3 dengan 4. Ya, 4 dan 5 dan seterusnya. Jadi dia membandingkan dengan satu kategori persis di atasnya dia. Gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan ya ketika terdapat efek dispersi substantif. Ini biasanya karena keberadaan outlier atau sebaran data yang tidak proporsional. Ya, jadi model ini bisa memberikan hasil yang lebih baik. Tapi model ini konversi lebih kompleks dari model proportional odds. Ya, tapi sifat ordinalnya tetap dipertahankan. Kemudian ada model using continuation ratio logits. Nah, ini perhatikan, peluang yang di atasnya adalah pada titik tertentu. Nah, di bawahnya adalah kumulatifnya. Misalnya 1, ya, bawahnya berarti lebih besar sama dengan 2. Begitu ya, C plus 1. Jadi kumulatif dia, titiknya dia dengan kumulatif 1 tingkat setelah kategori tersebut. Ya, jadi nanti bentuk modelnya seperti ini. Ya, jadi misalnya VJ per VJ plus, ini VJ plus 1 nih, VJ plus 1 plus sampai VJ besar. Gitu ya. Oke, nah kemudian ini adalah beberapa software dan package yang bisa digunakan. Kalau pakai R bisa menggunakan VGAM. Ya, VGAM di sini. Kalau Stata di sini bisa menggunakan Ologit-nya. Oke, ini beberapa package-nya ada di sini. Nanti kalau mau dicoba bisa langsung dicari. Mau mencari lebih detailnya nanti kalian bisa search aja package ini, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, zero inflated Poisson kemarin kita sempat singgung. Ya, ini kalau datanya ada yang bernilai 0 dan proporsinya terbilang besar. Ya, jadi model regresi Poisson kemarin syaratnya adalah equidispersi. Jadi kondisi di mana nilai rata-rata dan variansnya dari Y-nya ini bernilai sama. Ya, dan over dispersi ini terjadi. Nah, ini terjadi biasanya karena banyaknya observasi bernilai 0. Ya. Kalau observasi yang bernilai 0 ini banyak, maka nanti kita gunakan zero inflated Poisson. Ya. Oke.
Nah, ini adalah nanti bentuk modelnya, ya, bentuk model zip-nya. Nah, ini hanya untuk pengetahuan saja, tidak saya bahas lebih lanjut, ya, karena ini sebagai apa namanya, beberapa alternatif saja yang bisa kalian gunakan nanti. Nah, ini bisa menggunakan package PSCL nanti ketika di R. Kemudian ada disebut dengan Hurdle-Poisson. Hurdle-Poisson ini juga digunakan ketika Poisson tadi memiliki banyak nilai 0. Jadi tadi bisa pakai zip, bisa pakai Hurdle. Ya, sama juga Hurdle-Poisson ini ketika excess zero. Nolnya kebanyakan di situ. Nah, pokoknya kalau kita menggunakan data-data yang nolnya banyak, ini prinsipnya adalah menggunakan truncated. Ya, jadi kita memang memecah ya nilai yang nol dengan nilai yang selain nol supaya dia tidak mengganggu estimasinya. Ya, jadi ini adalah bentuk modelnya. Oke, ini bentuk estimasi parameternya nanti. Nah, kemudian kalian bisa menggunakan package PSCL juga di dalam package ini, ya, package yang sama dengan zip, ya, tapi nanti functionnya diganti dengan function Hurdle. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa alternatif model yang bisa kalian gunakan ketika menemui permasalahan pada analisis data kategorik. Sebetulnya modelnya banyak banget. Ya, ini hanya beberapa saja yang saya berikan. Sini ya, nanti kalau mau dieksplorasi lagi, ada jurnal-jurnal yang memang membahas tentang permasalahan pada analisis data kategorik. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Yang materi tadi ada ditanyakan dulu nggak? Yang materi tadi ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke paper? Ada nggak? Materi yang barusan disampaikan? Ya, memang saya tidak spesifik menjelaskan estimasi parameternya. Ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Ya, oke. Papernya gimana? Kalau nggak ada pertanyaan.